Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 itu akan membahas tentang pengurutan gelembung, pengurutan seleksi, dan insert sort. Dari kelompok 2, saya sendiri ada Hafid Pratono, kelompok saya ada Muhammad Ridho, Aditya Eka, Peter, Nisrina, Alfian, Rabil, Anissa, Cahyudi, Ahadi, dan Farhan. Total di kelompok 2 ini ada 11 orang. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu bubble sorts yang akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Tolong dijelaskan, Mbak. Bubble sort adalah salah satu algoritma pengurutan yang paling sederhana. Cara kerjanya mirip dengan gelembung udara yang naik ke permukaan air. Dalam konteks pengurutan, data yang lebih besar akan terangkat ke posisi yang benar secara bertahap. Dengan cara kerjanya, di sini ada 3, perbandingan berpasangan, iterasi, dan pengulangan. Yang pertama, algoritma membandingkan 2 elemen yang berdekatan dalam sebuah list atau array. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, maka keduanya ditukar posisi. Dalam sebuah iterasi, proses perbandingan dan penukaran ini dilakukan berulang kali untuk seluruh elemen dalam list. Setiap iterasi akan memastikan bahwa elemen terbesar mengambang ke akhir list. Dan yang terakhir, pengulangan. Proses iterasi diulang hingga tidak ada lagi penukaran yang terjadi. Artinya, semua elemen sudah berada pada posisi yang benar dan Selanjutnya ini tentang kelebihan bubble sorts yang akan dijelaskan oleh selanjutnya siapa? Yuk. Kelebihan dari bubble sorts yang mau jelasin. Ya, untuk kelebihan dari bubble sort, biar saya menjelaskan ya, Mas Hafid. Ya. Bubble sort, pertama sederhana, mudah dimengerti dan diimplementasikan. Kedua, stabil, tidak mengubah urutan elemen yang memiliki nilai sama. Tapi dari kelebihan tersebut, bubble sort juga memiliki kekurangan. Di antaranya adalah tidak efisien untuk data yang besar. Waktu eksekusi sangat lambat, terutama untuk data yang besar dan tidak terurut. Banyak perbandingan melakukan banyak perbandingan. Bahkan setelah sebagian data sudah terurut. Slide selanjutnya, Mas Hafid. Ya. Nah, kalau di sini akan dijelaskan oleh Aditya Eka untuk source code, fungsi bubble sort, dan lain-lainnya. Tolong dijelaskan untuk Mas Adit. Oke, baik. Yang berikutnya di sini ada source code, yang dimana source code tersebut berisi tentang bubble sort, penggunaan dari masing-masing source code. Yang pertama di sini ada penggunaan fungsi bubble sort untuk code-nya, yaitu void bubble sort. Nah, void ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi bubble sort yang bertujuan untuk mengurutkan elemen array menggunakan algoritma bubble sort. Nah, parameter yang pertama di sini ada int arr. Int arr sendiri ini berfungsi array yang akan diurutkan. Yang kedua ada intn. Intn ini sendiri berfungsi sebagai jumlah elemen dalam array. Yang kedua yaitu looping luar untuk setiap pass. Untuk source looping ini berjalan sebanyak n-1 kali. Karena dalam bubble sort jumlah pass maksimum yang diperlukan dalam jumlah elemen array -1. Yang ketiga ada looping dalam bentuk perbandingan. Looping ini membandingkan elemen-elemen array. Batas yang terkait source code-nya ini n min i min 1. Itu fungsinya adalah elemen di bagian akhir array sudah terurut setelah setiap pass sehingga tidak perlu dibandingkan lagi. Yang keempat ada membandingkan dan menukar elemen. Untuk dari source code ini
memeriksa apakah elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya. Jika iya, maka elemen tersebut harus ditukar. Pertukaran elemen ini berjalan di fungsi temp. Temp digunakan sebagai variabel sementara untuk menyimpan nilai elemen sementara selama proses pertukaran. Next. Yang kelima, menampilkan array setelah setiap pass. Menampilkan array setelah setiap pass ini menampilkan di mana kondisi array setelah setiap pass untuk menunjukkan bagaimana array berubah secara bertahap hingga terurut. Ini namakan fungsi loop for untuk mencetak array. Yang keenam ada fungsi main. int main, fungsi utama program. Semua proses dijalankan dari fungsi program ini. Yang ketujuh ada input jumlah elemen. std cin. Fungsi ini menerima input dari pengguna dan menyimpan jumlah elemen di variabel n. Yang kedelapan ada deklarasi array, int arrn. Deklarasi array ini mendeklarasikan array arr dengan ukuran n. Yang kesembilan ada input elemen array. Input elemen array ini fungsinya loop meminta input elemen array sebanyak n dari pengguna. Untuk source code-nya di sini ada CIN ARRI, mengisi array dengan nilai-nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Yang berikutnya ada menampilkan array sebelum sorting. Fungsi ini menampilkan array dalam urutan awal sebelum diurutkan array tersebut. Loop dari iterasi untuk mencetak setiap elemen array ke layar. Yang berikutnya ada memanggil fungsi bubble sort. Bubble sort ARRN. Ini berfungsi memanggil bubble sort untuk mengurutkan array dengan n elemen. Yang berikutnya, yang ke-12 ada menampilkan array setelah sorting. Menampilkan elemen array dalam urutan akhir setelah diurutkan. Loop iterasi untuk mencetak setiap elemen array ke layar. Yang berikutnya ada, boleh di next Mas Afid. Nah, berikut adalah outputnya. Di sini kami masukkan jumlah elemen array sebanyak 5. Untuk elemen array itu sendiri ada 64, 34, 25, 12, dan 22. Itu adalah array sebelum disorting. Untuk pas 1, 2, 3, dan 4, itu adalah proses di mana array itu disorting satu persatu sehingga menjadi berurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu ada di array setelah sorting. Lanjut, ini apa itu pengurutan seleksi yang akan dijelaskan oleh Bang Ahadi? Tolong dijelaskan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu penurutan seleksi. Penurutan seleksi adalah salah satu algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dalam sebuah list, lalu menukarnya dengan elemen pertama. Kemudian mencari elemen terkecil kedua, menukarnya dengan elemen kedua, dan seterusnya hingga seluruh list terurut. Cara kerjanya yaitu temukan elemen terkecil, mulai dari awal list, cari elemen terkecilnya. Lalu tukar posisi elemen terkecil yang ditemukan dengan elemen pertama. Dan ulangi langkah 1 dan 2 untuk sublist, mulai dari elemen kedua hingga akhir list. Kemudian sublist mulai dari elemen ketiga dan seterusnya. Kelebihan dan pengurutan seleksi ini akan dijelaskan oleh Bang Cahyudi. Tolong dijelaskan, Bang, apa itu penurutan seleksi.
Baik, saya akan menjelaskan kelebihan penurutan seleksi dan kekurangannya. Sederhananya, konsep mudah dipahami dan diimplementasikan. Terus membutuhkan sedikit memori tambahan, hanya membutuhkan sedikit memori untuk menyimpan indeks elemen terkecil sementara. Kekurangannya tidak efisien untuk data yang besar. Jumlah perbandingan yang dilakukan cukup banyak, sehingga waktu eksekusi bisa lama untuk data yang lebih besar. Dan yang kedua, untuk kekurangannya tidak stabil. Urutan elemen yang memiliki nilai yang sama bisa berubah setelah pengurutan. Next, Mas. Perbandingan dengan algoritma lain, bubble sort mirip dengan selection sort dalam hal kesederhanaan. Tetapi, bubble sort melakukan lebih banyak pertukaran. Insertion sort lebih efisien daripada selection sort untuk data yang sebagian sudah terurut. Quick sort atau merge sort, algoritma ini jauh lebih efisien untuk data yang besar, tetapi implementasinya lebih kompleks. Nah, untuk source code ini dari pengurutan seleksi akan dijelaskan oleh Mas Alfian. Tolong dijelaskan, Mas. Untuk Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hafiz sebelumnya. Untuk source code tersebut menjelaskan yang udah kita ketahui untuk baris pertama, baris kedua itu semua template, include IO stream, IO. Untuk IO manage sendiri itu biasanya untuk mengatur format output, seperti fungsi yang digunakan untuk menata tampilan elemen array. Dan langsung saja kita ke integer main, yaitu merupakan fungsi utama dari program yang akan dijalankan, yaitu saat pertama kali. Dan yang kelima itu ada integer n, di mana mendeklarasikan variabel n untuk menyimpan jumlah elemen array yang akan diinput. Dan yang keenam ada cout, yaitu masukkan banyak bilangan. Dia akan menampilkan teks ke output layar agar pengguna memasukkan jumlah bilangan. Lalu ada sin, membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel n. Yang kedelapan ARR n ada di baris ke-10, yaitu mendeklarasikan array dengan ukuran sebanyak n. Array ini digunakan untuk menyimpan elemen bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Yang ke-9 ada integer i, yaitu perulangan ini digunakan untuk mengisi elemen array dengan bilangan yang diinputkan oleh pengguna. Dan yang 10 ada cout, menampilkan teks ke layar untuk meminta input elemen array pada indeks i. Lalu ada sin, ri, membaca input elemen array dari pengguna dan menyimpannya ke indeks i pada array tersebut. Lalu ada cout, yaitu data yang sebelum diurut, menampilkan teks ke layar untuk menunjukkan data awal sebelum proses pengurutan awal. Setelah itu ada integer lagi, perulangan lagi, dan ini digunakan untuk mencetak seluruh elemen array sebelum diurutkan. Setelah itu ada cout lagi, menampilkan array pada indeks i dan dipisahkan oleh spasi. Ya, untuk selanjutnya di sini ada pada baris ke-23 itu ada perulangan. Perulangan ini adalah bagian utama dari algoritma selection sort. Perulangan i ini menunjukkan posisi elemen yang sedang diurutkan. Setelah itu ada inmax id, yaitu menyimpan indeks elemen terbesar yang ditemukan selama proses pencarian dalam sisa array. Selanjutnya pada baris ke-25, ya betul, pada baris ke-25 ini ada perulangan digunakan untuk mencari elemen terbesar di sisa array dari posisi i hingga elemen terakhir. Selanjutnya ada baris ke-26, yaitu memeriksa apakah elemen pada indeks j lebih besar dari elemen di indeks max. Jika iya, indeks elemen terbesar diperbarui di j, atau bisa dibilang ditukar. Dan yang selanjutnya yaitu swap,
Nah, ini dia menukar elemen terbesar di max kg dengan elemen pada posisi I menunjukkan fungsi swap. Pada baris selanjutnya itu ada pada bagian pada baris 32, yaitu fungsi tersebut yaitu menampilkan array setelah setiap iterasi pengurutan menggunakan set W 4 untuk mengatur spasi antar elemen agar rapi. Selanjutnya si out data setelah diurut. Nah, ini dia bakal menampilkan teks ke layar untuk menunjukkan data setelah proses pengurutan selesai. Dan yang terakhir pada baris ke-40 yaitu ada perulangan. Ini digunakan untuk mencetak elemen array yang sudah diurutkan. Dan setelah itu yang sudah kita ketahui, return 0 itu mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 untuk menunjukkan bahwa program selesai dijalankan tanpa kendala. Partition sort itu adalah salah satu algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mirip seperti kita mengurutkan kartu remi. Kita mulai dengan menganggap elemen pertama sudah terurut, lalu disisipkanlah elemen-elemen berikutnya ke posisi yang benar dalam subarray yang sudah terurut. Proses ini berulang hingga elemen tersebut atau elemen-elemen yang telah diproses. Sebentar. Cara kerja dari ini, anggapnya elemen pertama itu sudah terurut. Elemen pertama dianggap sebagai subarray yang telah dijelaskan Mas Alfian tadi. Elemen berikutnya diambil dari elemen kedua yang dibandingkan dengan elemen pertama. Lalu kita nilai dari elemen perbandingan ini, elemen pertama dan kedua disisipkanlah di posisi yang benar. Jika elemen kedua itu lebih kecil, maka ditukarkanlah posisi tersebut sebagai elemen pertama. Lalu ulangi perbandingan dengan elemen sebelumnya, hingga menemukan posisi yang tepat untuk sisipkan elemen tersebut. Lanjut, kelebihan dari partition sort itu efisien yang pertama, karena sebagian besar datanya itu sudah terurut. Stabil, tidak mengubah urutan elemen yang memiliki nilai yang sama. Kekurangannya itu kurang efisien untuk data besar atau data yang sudah teracak. Waktu eksekusinya akan lebih lama dibandingkan algoritma seperti quicksort dan mergesort yang datanya lebih besar atau acak. Nah, untuk source code ini dari yang tadi saya jelaskan itu akan dilanjutkan oleh Mas Peter untuk source code dari partition sort tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan arti-arti dari source code yang pada gambar tersebut, yaitu ada for in I sama dengan 1, itu artinya adalah iterasi dari elemen kedua karena elemen pertama dianggap sudah tersortir. Itu, dan terus ada will J lebih sama dengan 0, itu artinya adalah geser elemen yang lebih besar dari K ke kanan. Dan yang ketiga itu ada RJ tambah 1 sama dengan K, itu artinya adalah elemen K yang ke posisi yang benar. Maksudnya masukkan elemen K ke posisi yang benar. Jadi nanti hasil dari input atau outputnya adalah array awal adalah 12, 11, 13, 5, dan 6. Dan ketika sudah di output adalah array setelah disorting yaitu 5, 6, 11, 12, 13. Nah, maksud dari Mas Peter ini itu pembagian dari source code-nya itu di nomor 1 itu ada di baris ke-5, itu masuk dari for integral I itu di baris ke-5,
mulainya iterasi elemen kedua karena elemen pertama dianggap sudah tersortir. Ini maksud dari poin pertama. Poin keduanya itu adalah while. Mas Peter menggunakan source code while untuk geser elemen yang lebih besar dari K ke kanan. Dan yang ketiga itu adalah arch G plus 1 sama dengan K, masuk elemen K ke posisi yang benar. Itu ada di baris ke-15. Input-outputnya itu sudah dijelaskan oleh Mas Peter. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami untuk menjelaskan tentang bubble shorts, selection shorts, sama insertion shorts yang telah dijelaskan oleh teman-teman kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.